Terminal Lama Sukabumi dan stand Sushi Nice. Dalam studi lapangan kali ini, kami melakukan observasi manajemen pada UMKM Sushi Nice di Terminal Lama Sukabumi, sebuah bisnis kuliner yang berhasil mengadaptasi hidangan internasional ke pasar lokal. Visual sistem prasmanan, pembeli memilih sushi dan berharga mulai dari 2.000. Sushi Nice menggunakan strategi unique selling point yang kuat. Dengan sistem sushi prasmanan, mulai harga 2.000, mereka menciptakan aksesibilitas bagi semua kalangan tanpa menghilangkan kesan premium produk. Visual crew mengisi ulang gerak sushi dan proses kebersihan stand. Dari sisi manajemen operasional dan sumber daya manusia, keterbatasan ruang di area stand disiasati dengan optimalisasi tata letak. Sistem self service ini juga meningkatkan efisiensi sehingga pelayanan tetap tepat meski di jam sibuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari program studi administrasi bisnis yang terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Samalia Rahayu, ada Mary Rezeki, Sinta Nabila, Cici Alia, serta Cantik Septiani. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan studi lapangan untuk mata kuliah asas-asas manajemen. Adapun lokasi yang saat ini kami kunjungi yaitu Terminal Lama Sukabumi. Oke, di sini kami akan melakukan observasi sekaligus wawancara salah satu pelaku para UMKM, yaitu usaha sushi yang cukup lumayan terkenal di Terminal Lama Sukabumi yang lumayan banyak diminati oleh masyarakat Sukabumi. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengetahui bagaimana penerapan asas-asas manajemen dalam menjalankan usaha mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasannya. Semoga kegiatan studi lapangan kali ini yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 menambah pemahaman kami mengenai penerapan manajemen secara langsung di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk lokasinya sebelah mana sih? Nah, buat kalian yang masih bingung tepatnya di mana, yuk ikutin. Nah, dari sini masuk aja lurus ke depan. Di sini masih tetap lurus ya. Di sini ada di sebelah kiri. Apa itu makanan sushi? Sushi adalah makanan khas Jepang yang terbuat dari nasi dengan topping sayuran, seafood. Sushi biasanya disajikan dengan kecap asin, wasabi, acar jahe. Sushi juga memiliki beberapa jenis seperti onigiri, maki, dan temaki. Bahan-bahan membuat sushi apa aja sih? Oke, jadi di sini aku bakal jelasin bahan-bahannya. Dan buat bikin sushi ada nasi putih yang pulen, terus ada nori, isian kayak telur, timun, sosis, crab stick atau ikan, terus ada cuka, beras, gula, garam, sama mayones. Langkah-langkah cara membuat sushi. Terus langkah-langkah buat sushinya, pertama campurin dulu nasi hangat dengan cuka atau gula dan garam. Lalu yang kedua letakkan nori, ratakan nasi di atasnya. Yang ketiga tambahin isian opsional, isiannya mau terserah kalian apa. Terus gulung dan padatkan. Lalu yang kelima potong-potong dan sajikan. Kita langsung wawancara kepada owner dari Sushinis, Adiu. Untuk awal mulanya buka ini itu idenya dari mana, terus untuk modalnya itu gimana, apakah modal dari kecil sampai diputar-putar, ataukah dari tabungan pribadi atau bermitra gitu. Izin coba jawab ya. Jadi nama usaha kami itu namanya Sushi Nice. Sushi Nice itu produk yang dijualnya adalah varian sushi dengan konsepnya prasmanan. Untuk modal awalnya itu kami gunakan dari hasil tabungan kami, dari aku sama istri. Basicnya sebenarnya kenapa jualannya sushi, karena si istri aku itu sushi lovers, suka sushi gitu. Jadi dan alhamdulillahnya dikasih semacam bakat mungkin ya. Jadi ketika makan sushi itu bisa tahu kira-kira si sushi tersebut tuh ada bahan apa aja gitu, dan coba dibuat. Dan alhamdulillah ternyata ketika dikembangkan ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan lancar. Awalnya sebenarnya kita nggak pakai modal yang besar. Modal awalnya sekitar 300.000 sebenarnya untuk bahan-bahan baku, karena sifatnya sebelum jualan pakai lapak seperti ini, kami itu ngirim-ngirim ke SD dulu, ngirim-ngirim ke SD dulu, ngirim pagi sekitar jam 6, nanti sekitar jam 1 diambil, sekitar 3 bulan. Alhamdulillah berkembang, hampir setiap hari habis. Dan ternyata ketika ada terminal lama ini dibuka, kami coba daftar dan alhamdulillah jadi salah satu
salah satu tenan yang bisa bertahan gitu sampai sekarang seperti itu. Oh, keren banget ya. Masya Allah ya. Nah, untuk pemilihan target pasarnya nih, target pasar sushi ini tuh di kalangan apa aja kah? Mahasiswa atau anak-anak sekolah atau sampai mana untuk target pasarnya? Jadi kalau target pasar sebenarnya dari produk sushi kami ini cukup versatile ya, fleksibel. Karena kalau dari yang kami lihat sejauh ini anak-anak dari mulai anak-anak 5 tahunan, anak-anak TK sampai dengan kalangan mahasiswa, pekerja, profesional dan dewasa pun masih jadi segmen target kami gitu. Dan itu juga mungkin jadi salah satu hal yang bikin produk kami itu lumayan cukup digandrungi karena segmen pasarnya lumayan cukup luas gitu. Marketing produknya gimana? Di harga, place atau pemilihan outlet? Jadi kalau untuk marketing yang kami gunakan sebenarnya sudah coba masuk merambah ke dunia online. Kami sudah coba buatkan juga GrabFood, ShopeeFood ya dijual secara online. Kemudian juga kami pun ada tim sosmed yang memang mengelola sosial media tenan kami gitu. Ada Instagram, ada TikTok yang memang kami gunakan. Kemudian juga kami memasarkan biasanya menggunakan WhatsApp bisnis Kak. Jadi kita ketika hujan nih khususnya gitu kan, supaya memang produk kami tetap terjual, kami melakukan broadcast ke teman-teman yang memang sebelumnya sudah pernah order juga gitu. Jadi memang selain kami jualan di tenan secara langsung, di display secara langsung, kami pun sudah merambah ke dunia online. Benar-benar meluas ya. Nah, untuk profil analisisnya seperti margin keuntungannya itu gimana? Kayak manajemen marginnya? Harganya kalau untuk dari produk yang kami jual, sistemnya kan prasmanan ya. Susinya itu dari mulai harga termurah itu jadi Rp2.000 satu piece-nya sampai dengan yang paling mahal itu di Rp5.000 harganya, sangat ekonomis ya Kak. Betul. Jadi awalnya yang pertama tentunya kami menghitung HPP-nya dulu dari masing-masing produk. Dari HPP tersebut kami mengambil sekitar di 30% untuk menjadi harga jualnya seperti itu. Cuman untuk HPP-nya istilah aku sebenarnya yang buat gitu. Jadi mungkin untuk nanti nominalnya bisa diinformasikan lebih lanjut mungkin ya. Gitu. Cuman dari HPP tersebut kami ngambil sekitar 30% untuk dijadikan harga jual. Untuk kru sejauh ini ada beberapa orang ya, sekitar kurang lebih ada 10 orang. Ada yang memang sifatnya itu menjadi karyawan tetap, ada yang memang sifatnya masih freelance gitu. Jadi ketika kami membutuhkan di hari Sabtu atau di hari Minggu itu baru dipanggil gitu. Cuman kalau yang tetap itu ada sekitar 3 orang di bagian produksi, kemudian ada bagian penjualan yang jaga stand itu sekitar 3 orang juga gitu. Dan untuk freelance-nya ada di sekitar berapa ya, 2 sampai 3 orang juga sih sebenarnya. Cuman memang kalau freelance di weekend aja biasanya kami panggil. Kalau untuk penempatan untuk nyari penempatan yang cocok tuh agak sulit ya sebenarnya, jodoh-jodohan. Cuman paling kalau dari kami terkait tempat nyari yang cukup strategis dan emang si trafficnya lumayan banyak lah ya, seperti itu gitu Kak. Sistem kerjanya bagaimana? Dan bonus atau gaji itu berdasarkan target penjualan atau bagaimana? Kalau dari jam kerja kami itu dari sekitar jam 12 sampai dengan sekitar jam 9 closingannya, lumayan cukup panjang. Dan untuk penggajiannya kami membayarkannya tiap hari Kak, gitu per hari. Ini untuk yang karyawan tetap ya, yang untuk karyawan tetap range-nya itu di sekitar 60 sampai 70 bayarannya per hari seperti itu. Dan itu tidak dilihat dari kuantitas yang terjualnya. Jadi memang ketika ramai ya alhamdulillah tetap sekarang itu dapat segitu. Cuman memang ketika lagi turun pun tidak dikurangi gitu sih gaji karyawannya, memang seperti itu. Tapi memang dibayarkannya secara harian, nggak bulanan. Untuk bonus kami pun memberikan bonus ketika memang kuantitas yang kami bawa itu melebihi target dari biasanya Kak gitu. Bonusnya itu bisa berupa takdiran makan gitu, bisa berupa insentif uang juga bisa gitu. Untuk kewirausahaan, entrepreneurship-nya, akan sebagai owner, gimana sih cara melihat peluang bisnis ini? Kalau dari aku pribadi harus coba berani ngambil resiko ya Kak gitu. Kemudian juga sekarang banyak banget informasi yang kita dapatkan, jadi ya itu kita harus melek informasi dan harus bisa coba ngelihat tren terkini. Karena kalau dari bisnis yang kami kerjakan ini kan bisnisnya F&B ya, hampir cepet banget perubahan trennya gitu. Jadi ketika kita kurang informasi yang kita dapatkan akan kegerus juga nih Kak gitu. Jadi saran-saran aku coba maksimalin sosmed untuk nyari tren yang memang sedang booming pada saat itu gitu. Kalau dari kami kan sifatnya prasmanan ya, sushi. Jadi kami pun selalu coba mengikuti tren ketika memang ada varian-varian yang mungkin lagi hype ya. Kami coba kolaborasikan dengan produk kami apakah memang cocok atau tidak gitu, supaya memang bisa terus dikenal gitu oleh para konsumen gitu Kak. Ya betul banget ya, karena
lumayan banyak juga sebenarnya. Kalau di tempat ini pun ada 2 sebenarnya kompetitor yang sama ya, yang sama satu produk satu jenis. Kalau dari aku pribadi, yang pertama tentunya harus ada evaluasi internal, di antaranya ada SOP dari ketepatan waktu, kemudian juga harus coba ngasih experience yang memuaskan ya kepada pelanggan kita. Jadi sebenarnya kami selalu rutin melakukan evaluasi internal dari kami yang memang bisa kami langsung kerjakan gitu perubahannya. Ada juga evaluasi yang sistemnya secara eksternal kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk menghadapi persaingan pasar, yang pertama kami balik lagi ngikutin tren zaman juga supaya bisa terus dikenal, main sosmed segala macam. Di samping itu pun kami nge-sounding ke karyawan jangan sampai lupa terima kasih, tolong gitu, karena kan kami juga kadang tangan kanannya kotor, jadi kadang nerima uang pakai tangan kiri, jangan lupa bilang maaf Kak pakai tangan kiri ya. Hal-hal detail kayak gitu yang mungkin menurut kami bisa jadi kesan positif ya untuk si konsumen, mungkin seperti itu sih Kak. Saran untuk Gen Z dalam berwirausaha. Gen Z itu unik banget ya karakternya gitu, dan sangat-sangat sering dibahas gitu oleh generasi lain. Kalau dari aku pribadi yang sebenarnya masih sama-sama Gen Z ya, yang pertama harus coba berani ambil resiko Kak, gitu, karena kalau yang namanya jadi wirausaha harus ada resiko yang harus kita ambil gitu. Jadi sebenarnya sifatnya high risk high return ya, semakin besar resiko modal yang kita keluarkan, return dan investasi yang kembali kita pun akan semakin besar. Kemudian juga coba maksimalkan sosmed semaksimal itu gitu, dengan cara ya gunakan dengan hal yang positif, bisa dengan cara riset produk atau mungkin bikin personal branding supaya bisa lebih dikenal. Akhirnya itu sih Kak, saran yang bisa aku kasih gitu ke Gen Z sekarang gitu. Karena aku kira Gen Z itu sekarang melek banget ya teknologinya, jadi tinggal coba diarahkan ke memang hal yang lebih bisa menghasilkan aja sih yang produk gitu Kak. Misal kelompok sedang berdiskusi atau foto bersama dengan pemilik stand masuk ke manajemen pemasaran. Susi Nice ID menggunakan strategi unique selling point yang kuat dengan sistem sushi prasmanan mulai harga Rp2.000. Mereka menciptakan aksesibilitas bagi semua kalangan tanpa menghilangkan kesan premium produknya.